Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Riko Setiawan sebagai pemandu debat dan penyimpul pada perdebatan kali ini. Pandemi COVID-19 telah melanda dunia selama lebih dari 1 tahun belakangan ini. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam cara untuk menanggulangi wabah ini, mulai dari diberlakukannya PSBB, PPKM, atau yang sekarang sedang gencar adalah vaksinasi untuk masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, vaksinasi banyak mendapat pertentangan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap vaksin dan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi terlepas dari vaksinasi yang merupakan hak suatu masyarakat untuk memilih atau menolak, muncullah Perda DKI Jakarta nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan COVID, di mana berisi akan diberikannya sanksi pidana kepada mereka yang menolak dan tidak mau divaksin. Kemudian dengan ini muncullah suatu mosi, yaitu vaksinasi merupakan hak atau kewajiban. Maka dari itu, di sini akan dilakukan perdebatan mengenai mosi bersangkutan. Saya persilakan kepada kedua pembicara dari pihak pro dan kontra untuk menyampaikan argumennya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyu sebagai pembicara proposisi pada perdebatan kali ini. Sebelum kita masuk dalam perdebatan, kita perlu menggarisbawahi lagi bagaimana kondisi atau status quo pada hari ini, di mana angka kematian COVID masih tinggi, jumlah kasus harian masih banyak, ditambah lagi dengan adanya outbreak yang menyebabkan semua hal itu terjadi. Seperti yang sudah disampaikan bahwa upaya sudah dilakukan pemerintah, dan sejak 6 bulan lalu sudah dimulai program vaksinasi ini. Namun vaksinasi ini masih menyentuh jumlah coverage total hingga 15 hingga 20% jumlah di sekitar 2 bulan terakhir ini, sehingga jauh dari tujuan pemerintah. Vaksinasi ini pada PMK yang dirilis pada tahun 2021 sebenarnya bertujuan pertama untuk mengurangi transmisi, mengurangi fatality rate atau tingkat kematian dan kesakitan, mencapai herd immunity, di mana nantinya dibutuhkan 70% orang setidaknya menerima vaksin atau sudah terinfeksi dan sehat kembali, hingga melindungi masyarakat dari COVID ini. Dan di mana hal itu semua bertujuan untuk memulihkan kondisi perekonomian masyarakat dan melindungi masyarakat juga. Namun terjadi penolakan-penolakan terhadap adanya vaksin ini diakibatkan banyaknya misinformasi maupun keraguan masyarakat. Maka dari itu, sebenarnya menjauh dari vaksin ini, hukum di Indonesia tidak ada yang secara eksplisit menyatakan adanya status hak atau kewajiban. Di mana bila ditinjau lagi, sebenarnya ada undang-undang yang dirilis pada 1984 tentang pengendalian wabah penyakit menular ini, di mana segala upaya yang dinilai menghalang-halangi pemerintah dalam melakukan vaksinasi, dalam artian menanggulangi bencana atau wabah tersebut, dapat dijatuhi hukuman. Hal inilah yang menjadi saran dari Pak Proposisi bahwa vaksinasi merupakan suatu kewajiban warga yang perlu dilakukan dalam kondisi genting ini. Bagaimana implementasi dari kewajiban vaksinasi ini? Paling pertama, bila pemerintah mewajibkan vaksinasi, pemerintah tentunya juga menyediakan layanan vaksinasi secara gratis yang sudah dilakukan saat ini. Ditambah lagi, terus digencarkan hingga pada tingkat vaksinasi di kelurahan dan kecamatan secara menyeluruh. Ditargetkan untuk setidaknya sebenarnya di tanggal 17 Agustus itu mampu mencapai 60% coverage, meskipun masih belum maksimal dengan adanya masalah di stok. Lalu kewajiban ini kedua bisa dilakukan dengan pembatasan hak-hak pada orang-orang yang tidak melakukan vaksin. Karena apa? Dengan adanya keberadaan mereka yang belum divaksinasi bisa jadi membahayakan orang lain, di mana pembatasan hak mereka bisa membatasi mobilitas melalui kereta atau mobilitas di pusat perbelanjaan atau mobilitas melalui penerbangan udara. Hal ini juga dilakukan untuk meningkatkan keamanan bagi yang stres dan juga melindungi mereka yang masih belum. Itulah salah satu bentuk kewajibannya. Lalu ketiga,
langkah terakhir yang dilakukan seperti percontohannya di DKI Jakarta yaitu pelaksanaan pidana bagi penolak vaksin yang sudah menolak secara betul, apalagi hingga mengajak orang lain untuk tidak menerima vaksin. Hal inilah yang ditakutkan. Hingga keluar juga sekitar 3 bulan lalu Perpres Presiden yang juga mendukung atau sejalan dengan adanya perda ini. Maka dari itu, dengan adanya urgensi yang sudah ada di masyarakat dan langkah-langkah yang sudah diterapkan pemerintah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebagai warga negara kita juga memiliki hak untuk membela negara dalam tafsir kondisi pandemi kita. Sebagai warga perlu melindungi diri kita sendiri dan melindungi orang lain. Itulah yang bisa disampaikan menjadi esensi bela negara melalui program vaksinasi. Sehingga sebagai warga Indonesia yang baik dan mencintai tanah airnya dan ingin membantu negara memulihkan kondisi negara, sudah seyogyanya semua masyarakat wajib menerima vaksin sesuai apa yang dipercayainya dan sesuai apa yang ditujukan negara. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tesya Serina. Saya di sini sebagai tim kontra dalam mosi vaksinasi hak atau kewajiban. Pertama-tama yang perlu kita ingat bahwa pada dunia medis ada yang disebut dengan informed consent, yaitu persetujuan tindakan medis, di mana semua tenaga kesehatan memerlukan persetujuan dari pasien yang bersangkutan sebelum pasien tersebut diberi tindakan medis. Nah, hal ini tuh berlaku untuk semua tindakan medis. Bahkan sebagai contoh, dokter pun tidak bisa mengambil darah pasien tanpa persetujuan dari pasien tersebut. Nah, apalagi ini vaksin. Yang notabene adalah ada sesuatu yang asing atau dalam vaksin ini antigen yang dimasukkan dalam tubuh pasien. Maka mereka berhak menolak atau menerima. Menolak apabila dengan alasan-alasan tertentu. Nah, informed consent inilah yang akhirnya tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 5 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak secara mandiri bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Nah, di situ sudah tergambar bahwa memang tindakan untuk menerima atau menolak vaksin merupakan hak dari masyarakat sendiri. Kemudian tadi sudah disebutkan oleh pembicara pro bahwa ada Undang-Undang tahun 1984 tentang wabah dan penyakit menular yang mengatakan bahwa setiap orang yang menghalang-halangi upaya pemerintah untuk menanggulangi suatu wabah wajib diberi sanksi pidana. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa seseorang dikatakan menghalangi upaya pemerintah apabila mereka menolak sesuatu yang mungkin bagi mereka itu mereka itu memiliki keraguan akan tentangnya. Mungkin mereka memiliki alasan di baliknya. Begitu. Kan kita semua tahu ya, tidak semua orang ini aman diberi vaksin gitu. Apalagi ya kemudian diimplementasikan lagi dasar hukum ini menjadi peraturan daerah Jakarta nomor 12 yang mengatakan bahwa orang-orang yang menolak vaksin itu dapat diberi sanksi pidana. Pertanyaannya, apakah memang semua yang menolak ini dijatuhi tindak pidana? Bukankah itu menjadi salah sasaran? Mereka yang menolak vaksin ini mungkin memiliki alasan, mungkin alasan kesehatan. Kan karena kita semua tahu bahwa tidak semua orang ini aman diberi vaksin. Ada orang-orang dengan komorbiditas, ada orang-orang dengan imunosupresif, ada anak-anak, ada ibu hamil dan menyusui yang tentunya bagi ibu hamil dan menyusui, data keamanan vaksin ini memang belum ada karena memang waktu uji klinis dan uji keamanan, ibu-ibu hamil dan menyusui ini dieksklusikan dari peserta. Bagaimana orang-orang dengan keraguan-keraguan seperti itu dijatuhi hukuman? Bukankah ini menjadi salah sasaran? Kemudian, apabila kita kembali ke histori, sebagai contoh, ketika Britania Raya tahun 1853 itu mewajibkan vaksinasi untuk smallpox. Nah, di situ malah menaikkan angka anti vaksinasi.
di situ rakyat malah berpikiran, loh kenapa pemerintah ini mengintervensi terlalu banyak pada keluarga mereka dan pada diri mereka sendiri. Nah, hal itu tuh malah menumbuhkan rasa antipati kepada pemerintah. Dan hal itu bahkan akan menimbulkan kekeosan yang lebih besar mungkin, yang akan lebih mengkhawatirkan. Kemudian, solusi dari kami adalah mengapa alih-alih mewajibkan vaksin, alih-alih membuat orang-orang yang menolak vaksin ini diberi sanksi, kenapa tidak kita mengedukasi, memberi informasi yang jelas kepada masyarakat luas dengan cara kita mengedukasi melalui media sosial dengan mungkin pelayanan kesehatan yang ditingkatkan agar mereka ini mau secara volunteer untuk divaksin. Nah, hal ini tuh juga kita bisa berkaca dari India pada tahun 1990 ketika di sana mewabah polio, di mana saat-saat kemudian wabah polio ini berhasil dieliminasi dari negara tersebut. Nah, hal ini tuh tidak dicapai dengan mewajibkan vaksin, namun dicapai dengan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Dengan mengedukasi, memberi informasi, dan mengajak warga mereka itu agar mau secara volunteer itu untuk divaksin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Baik, dengan ini dapat disimpulkan dari argumen kedua belah pihak, baik pro maupun kontra, bahwa vaksinasi sendiri merupakan sebuah solusi atas keadaan pandemi yang melanda dunia seperti saat ini. Vaksinasi dirasa tetap menjadi solusi yang paling ampuh dan efektif untuk menanggulangi wabah seperti COVID-19. Tak lupa juga dengan gerakan-gerakan yang lain. Kemudian, namun dikarenakan telah banyaknya informasi palsu dan ketidakpengetahuan masyarakat akan vaksin yang diberikan menambah ketidakpercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi. Maka dari itu, diperlukan suatu usaha untuk mengedukasi masyarakat guna memperbaiki reputasi vaksin agar masyarakat percaya dan mau divaksin. Dikarenakan mau tidak mau, vaksinasi adalah suatu pilihan yang pilihannya terletak pada masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, melihat dalam kondisi seperti saat ini, perlu diketahui bahwa urgensi vaksinasi sendiri sangat diperlukan untuk tercapainya herd immunity dan melindungi keamanan serta kesehatan negara dan warga negara. Dalam pelaksanaannya, masyarakat yang memenuhi persyaratan dan tidak ada suatu kondisi yang berhalangan diwajibkan untuk melakukan vaksinasi dan pemerintah sebagai fasilitatornya, yaitu melakukan vaksinasi secara gratis dengan program yang telah disediakan. Hal ini tentu saja juga sebagai bentuk pelindungan kepada mereka-mereka yang tidak diwajibkan untuk dilarang vaksin dikarenakan suatu hal tertentu. Hal ini dapat tercapai apabila angka dari herd immunity itu dapat tercapai. Lalu, sebagai bentuk akhir atas segala usaha dan jika tetap terdapat ketidakpatuhan dalam pelaksanaan vaksinasi, maka diperlukan adanya suatu peraturan yang berisikan sanksi terhadap orang-orang yang tetap menolak dan tidak ingin melakukan vaksinasi. Itu tadi merupakan kesimpulan debat dengan mosi vaksinasi merupakan hak atau kewajiban. Dengan ini saya sudahi dan menutup perdebatan pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.